Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ros Tresnawati, mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Untan. Kali ini saya akan membahas materi tentang fluida statis. Sebelum mempelajari materi fluida statis, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Dan yang kedua, peserta didik dapat memformulasikan tekanan, tekanan hidrostatis, dan hukum Pascal. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan besaran-besaran terkait fluida statis. Yang pertama yaitu massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat tersebut terhadap volumenya. Massa jenis zat juga didefinisikan sebagai kerapatan sebuah zat. Semakin besar massa jenis sebuah zat, maka peluang untuk zat tersebut tenggelam akan semakin mudah. Secara matematis dapat kita definisikan sebagai berikut. Rho sama dengan M per V. Rho yaitu massa jenis, M massa benda, dan V adalah volume benda tersebut. Yang kedua adalah tekanan. Fluida selalu memberikan tekanan pada setiap permukaan yang bersinggungan dengannya. Tekanan itu sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu permukaan tiap satuan luas. Dengan kata lain, tekanan memberikan perbandingan antara gaya tekan dan luas bidang tekannya. Secara matematis, tekanan dapat dituliskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya yang diberikan, dan A adalah luas. Aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada pisau. Pisau yang memiliki permukaan kecil, artinya pisau tersebut tajam, akan lebih mudah digunakan untuk memotong sayur daripada pisau yang tumpul. Semakin kecil luas permukaan, tekanan dan gaya yang dihasilkan akan semakin besar. Itu tadi adalah contoh dari aplikasi tekanan pada zat padat. Bagaimana contoh penerapan aplikasi pada zat cair? Yuk kita simak bersama. Kita ketahui bersama bahwa ini adalah video seseorang yang menyelam dalam air semakin dalam. Kita tentu juga pernah menyelam dalam air. Semakin dalam kita menyelam dalam air, kita akan merasakan bahwa telinga kita akan semakin sakit. Nah, inilah salah satu contoh penerapan tekanan dalam zat cair. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita bahas bersama. Tekanan zat cair dalam ilmu fisika biasa disebut sebagai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan pada zat cair diam yang disebabkan oleh berat yang dimiliki zat cair tersebut. Jika zat cair kita anggap terdiri dari beberapa lapisan, maka lapisan yang paling bawah akan ditekan oleh lapisan-lapisan yang berada di atasnya, sehingga lapisan yang paling bawah akan menerima tekanan yang paling besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor gaya gravitasi bumi yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab telinga kita sakit saat kita berenang semakin dalam. Di sini ada sebuah tabung yang berisi air dengan kedalaman H dan gaya berat W. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa konsep tekanan adalah P sama dengan F per A. F di sini, gaya yang dimaksud di sini yaitu gaya berat pada tabung ya, sehingga F kita ganti dengan M kali G, massa kali gravitasi. Sehingga tekanannya menjadi P sama dengan M kali G per A. Kita ingat lagi ada konsep massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V. Massa jenis sendiri yaitu massa per volume. Maka M di sini sama dengan Rho kali V. Sehingga kita substitusi persamaan menjadi tekanannya menjadi P sama dengan Rho kali V kali G per A. Karena V
atau volume di sini adalah luas alas kali tinggi tabung, maka V sama dengan A kali H. Dan persamaannya menjadi P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai persamaan tekanan hidrostatis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan dalam zat cair dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan bersama besar ke segala arah. Terdapat piston dengan bagian penampang yang kecil dan yang besar. Terlihat tekanan yang diberikan pada piston sebelah kiri akan menyebabkan tekanan diteruskan oleh zat cair ke segala arah, termasuk ke dinding bejana dan piston sebelah kanan. Karena dinding bejana cenderung kaku, maka akibatnya piston sebelah kanan mendapatkan tambahan tekanan yang ditimbulkan oleh piston sebelah kiri. Tekanan pada penampang kiri sama dengan tekanan pada penampang piston sebelah kanan. Maka secara matematis dapat diformulasikan hukum Pascal, yaitu P masuk sama dengan P keluar. Tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. P1 kita anggap sebagai P masuk dan P2 kita anggap sebagai P keluar atau tekanan keluar. Kita tahu konsep tekanan yaitu gaya per satuan luas. Maka P1 sama dengan F1 per A1, P2 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Sekian penjelasan video dari saya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum.